11 bakal pasangan calon Pilkada 2020 di Jawa Tengah diperiksa kesehatan di RSUD Dr. Muwardi Surakarta mendapat pengawasan dari KPU, BNN, dan Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia. Namun pihak Bawaslu tidak diizinkan ikut mengawasi pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon karena terkendala aturan rumah sakit. Jalannya tes kesehatan para paslon Pilkada di RSUD Dr. Muwardi Surakarta dikeluhkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Pihak Bawaslu tidak diizinkan masuk untuk memantau jalannya tes kesehatan. Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Surakarta menjelaskan Bawaslu tidak boleh masuk karena terkendala aturan rumah sakit yang sudah ditentukan. Bawaslu menyayangkan kondisi ini karena Bawaslu merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Bawaslu berharap sebisa mungkin dapat memastikan tahapan yang dilakukan dan tidak ada pembatasan untuk Bawaslu. Sementara pihak Rumah Sakit Dr. Muwardi menyatakan alasan Bawaslu tidak diizinkan karena pemberlakuan physical distancing. Penerapan physical distancing, ruangan kita batasi dengan 50% kapasitas. Alasan kenapa Bawaslu tidak boleh masuk kenapa? Karena ruangannya terbatas. Ruangannya terbatas. Hanya karena ruangan terbatas. Karena COVID kan tidak boleh berkelompok. Ya, untuk mengetahui mengapa Bawaslu tidak diizinkan memantau tes kesehatan bakal pasangan calon Pilwalkot Surakarta, sudah bergabung Divisi Pengawasan Bawaslu Surakarta, Bapak Mutakin. Selamat sore, Pak Mutakin. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Mutakin, apa sebenarnya yang terjadi atau apa alasannya Bawaslu tidak diizinkan memantau tes kesehatan bakal calon? Alasan yang pasti adalah karena COVID-19 ini tempatnya terbatas. Itu kata daripada petugas rumah sakit yang ada di depan. Jadi kami kemarin ada 5 kabupaten kota yang sudah siap untuk mengawasi tidak boleh masuk. Alasannya itu aja. Baik, apakah Bawaslu keberatan Pak dengan aturan ini Pak? Sebenarnya sangat keberatan. Karena kami mestinya bisa memastikan bahwa para calon itu memenuhi prosedur aturan yang ada tentang COVID juga dan dipastikan masuk ruangan pemeriksaan. Itu mestinya seperti tahun yang kemarin seperti itu. Baik, dari Bawaslu sendiri apakah diberitahu sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan untuk mengawasi tes kesehatan ini, Pak? Di kantor kami tidak ada pemberitahuan itu. Jadi di tempat kabupaten lain pun juga tidak ada pemberitahuan resmi tentang ketidakbolehan itu. Baik, sejauh ini pengawasan dari Pilkada Surakarta sendiri bagaimana Pak untuk pengawalan berkas dan lain sebagainya karena hanya 2 calon dan salah satu calonnya adalah independen? Kalau berkas oke, nggak ada masalah ya. Walaupun ada yang berijazah luar negeri, tapi sudah ada rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat SMK. Jadi kami Bawaslu yakin dan kami yakin untuk berkas-berkasnya. Baik, lalu bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bawaslu Pak untuk mengawal jalannya Pilkada Surakarta? Untuk ke depan yang jelas kami sudah mengimbau kemarin dengan adanya kerumunan massa dan lain sebagainya, kami sudah memberikan himbauan. Juga kami akan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada, seperti kepolisian, kemudian Satgas COVID-19, kemudian juga KPU, agar ketentuan-ketentuan ke depan untuk semua tahapan daripada pilkada ini diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa yang sulit dikendalikan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon Pak, sudah terdata mungkin? Kalau bakal calon belum ada. Tapi kalau massa yang mengikuti kemarin itu ya masalah jaga jarak, kemudian ada beberapa yang tidak pakai masker, tapi sudah kita ingatkan semuanya. Di lapangan sudah kita ingatkan semua. Bagi pasangan calon yang kemudian mengumpulkan massa dan kondisi massanya ini tidak dapat diatur untuk jaga jarak dan menggunakan masker, apakah sanksi akan dikenakan kepada pasangan calon, Pak?
ada sanksi yang mengatur untuk itu kebetulan. Jadi kita tidak bisa beri sanksi apa-apa kecuali kita melakukan himbauan agar ke depan tidak terjadi lagi untuk masalah itu. Baik, terima kasih Bapak Mutakin, Divisi Pengawasan dari Bawaslu Surakarta telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pemeriksaan psikologi terhadap bakal calon kepala daerah Sumatera Utara menjadi momen pertama pertemuan Bobi Nasution dengan Ahyar Nasution yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Masing-masing paslon juga diperiksa kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan psikologis terhadap sejumlah bakal pasangan calon kepala daerah di Sumatera Utara yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020 menjadi momen pertama pertemuan Bobi Nasution dengan Ahyar Nasution yang akan bertarung di pemilihan wali kota Medan 2020. Proses pemeriksaan psikologis terhadap seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di Sumatera Utara berlangsung sekitar 8 jam. Bakal calon wali kota Medan Ahyar Nasution mengatakan proses pemeriksaan kesehatan rohani berjalan lancar, meliputi tes gambar hingga wawancara. Insya Allah, ini kan hanya pemetaan ya, kan psikologi pemetaan bagaimana konsistensi dan perilaku masing-masing. Usai pemeriksaan psikologis, Bobi berharap kontestasi Pilkada Medan 2020 dapat berjalan aman dan damai. Selesai tertulisnya sudah, tinggal wawancara. Masih nunggu jadwalnya, lagi mau dibagikan. Kemungkinan kan ada 2 hari ini atau besok. Tadi ketemu udah Ahyar, ya kita selagi yang muda lah. Ya, selagi yang muda ya sayang salam, minta izin ya ikut kontestasi ini. Mudah-mudahan kontestasi ini santun juga ya, sama-sama Nasution. Saya juga yang junior harus menghormati yang senior. Pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi juga menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Lanjutan pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon wali kota Medan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. 85 dokter memeriksa kesehatan masing-masing calon. Semua mulai dari mata, THC, penyakit dalam, oksigen untuk yang perempuan, semua lengkap. Semua yang dibutuhkan syarat-syarat itu ada. Tim khusus pemeriksaan kesehatan dari berbagai spesialis diturunkan untuk memeriksa kesehatan bakal pasangan calon. Selain diperiksa psikologis dan kesehatan, pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi juga menjalani pemeriksaan bebas narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksaan kesehatan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan memasuki hari kedua. Ketiga pasangan calon menjalani pemeriksaan dari sisi psikologi di RSUD Kabupaten Tangerang. Setibanya di rumah sakit, ketiga pasangan calon kandidat diminta untuk tes urin sebelum akhirnya menjalani tes psikologi. Tes psikologi berlangsung 6 jam hingga pukul 2 siang. Ketiga pasangan calon kandidat Pilkada Tangerang Selatan harus lolos dalam 3 jenis pemeriksaan kesehatan yang digelar tim medis RSUD Kabupaten Tangerang. Di antaranya pemeriksaan fisik, psikologis, dan narkoba. Ketiga pasangan bakal calon yang maju di Pilkada Tangsel adalah Muhammad dan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan, dan Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben. Bakal calon peserta pemilihan kepala daerah dari berbagai daerah hari ini kembali jalani tes kesehatan. Tes kesehatan merupakan salah satu tahapan pilkada yang harus dijalani para bakal calon kepala daerah untuk memenuhi persyaratan KPU. 13 pasangan bakal calon kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Hari ini tes memasuki proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi para paslon. Dalam pemeriksaan kesehatan, seluruh peserta juga telah menjalani tes swab untuk memastikan seluruh paslon bebas dari virus corona. Dua pasangan bakal calon kepala daerah yang berasal dari 7 kabupaten kota di Jawa Barat mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat kemarin. Pemeriksaan berlangsung sejak Senin lalu hingga Kamis besok. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi tes psikologi, pengecekan seluruh organ tubuh, tes PCR COVID-19, dan lain sebagainya. Selama tes berlangsung, pengamanan di rumah sakit diperketat.
Sementara itu, bakal calon Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, LM Rajiun Tumada, dinyatakan positif COVID-19. Rajiun diketahui terpapar COVID-19 setelah mengikuti swab test. Kini Rajiun dirawat dan diisolasi. Ketua KPU Sulawesi Tenggara menyatakan setiap bakal calon kepala daerah yang positif COVID-19 bisa mengikuti tes kesehatan susulan jika sudah dinyatakan sembuh. Tim Liputan News melaporkan. Pemerintah mengkaji sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Sementara itu, 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Kepada teman-teman bertanya kepada 5 narasumber di depan, saya persilakan berapa orang, 2-3 orang dulu, silakan. Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan gugus tugas COVID-19 mengkaji sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat tahapan Pilkada serentak. Pemerintah dan penyelenggara pemilu meminta seluruh peserta Pilkada mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah klaster baru penularan COVID-19. Informasinya sudah memberi kesempatan kepada teman-teman bertanya kepada 5 narasumber. Sudah ada 58 calon yang terinfeksi COVID-19 tersebar di 21 provinsi. Sekarang tambah satu lagi menjadi 59. Jadi bertambah-tambah terus. Oleh sebab itu jangan main-main dengan COVID. Kepada masyarakat yang mau berpartisipasi di dalam pilkada ini, apapun bentuk partisipasinya, apakah sebagai kontestan, apakah sebagai tim sukses, ataukah sebagai pemilih, sebagai masyarakat biasa, supaya memperhatikan ini agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri, memang harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menegakkan disiplin ini, dengan juga teguran. Saya sudah mengeluarkan 56 teguran kepada petahana yang ikut tapi melakukan pengumpulan massa. Sementara yang di luar petahana karena bukan ASN, ini Bapak Ketua Bawaslu dan jajarannya yang melakukan teguran. Kemudian selain teguran, kami juga sudah menyampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi bila dilakukan berulang-ulang. Itu bisa saja terjadi, misalnya membuat peraturan KPU atau peraturan yang lain yang bila diperlukan sangat urgent, kenapa tidak? Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020 tetap dilanjutkan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah provinsi hingga tingkat kabupaten kota. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Partai-partai politik akan saling bertarung dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember nanti. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling siap dibanding partai lain. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Kemudian pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Lebak Banten Iti Oktavia Jayabaya marah saat sidang paripurna di DPRD Lebak Banten. Bupati marah setelah salah satu anggota DPRD menginstruksikan terkait pengawalan terhadap jenazah Ketua DPRD Lebak.
Kemarahan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya ini terjadi saat sidang paripurna. Bupati Iti mengamuk setelah salah satu anggota DPRD Lebak Musa Williansyah menginterupsi dirinya saat pidato sambutan terkait jenazah Ketua DPRD yang dibawa dengan ambulans ke rumah duka tanpa pengawalan. Bupati Iti pun menjawab interupsi tersebut. Selain masalah pengawalan jenazah, Ketua DPRD Musa juga mengkritik terkait program Lebak Sejahtera. Usai rapat paripurna, Musa pun menyingkapi sikap Bupati Iti dan menyatakan hanya terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Jadi ya bagi saya menyikapinya biasa-biasa saja, karena memang ya itu hanya sebuah karakter saja, dan setelah itu pun ya saya dengan beliau baik-baik saja dengan Ibu Bupati. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu dibesar-besarkan dalam persoalan ini. Ini bentuk daerah yang demokrasi. Jadi ya antara eksekutif dan legislatif bukan berarti saya tidak sejalan. Itu hanya ya mungkin kesalahpahaman dalam menyimak apa yang saya sampaikan pada saat interupsi di rapat paripurna. Sebelumnya, Ketua DPRD Lebak Didin Nurrohmat ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada hari Minggu. Usai dibawa ke rumah sakit, jenazah Ketua DPRD Lebak dibawa ke rumah duka oleh keluarga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.